Ini akan saya share dulu materi kita. Apakah sudah kelihatan? PPT-nya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, ini adalah karya ilmiah kita. Bisa jalan. Nah, ini karya ilmiah ini kalau diikuti merupakan salah satu kelulusan dalam program studi. Yang kedua, ini merupakan mata kuliah mandiri dan tidak ada UAS-nya, ujian akhir semesternya. Dan yang ketiga, setiap mahasiswa ini wajib mengikuti tutorial webinar. Nah, lalu tutorial webinar ini nanti akan menghasilkan satu karya ilmiah. Karya ilmiah itu apa? Karya ilmiah itu merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, baik dari lingkungan sekitar, organisasi, maupun kelompok yang ada yang terkait dengan mahasiswa itu tersebut. Ya, nah itu dia. Lalu yang kedua, nah ini juga bisa kalian lihat di website masing-masing. Ini dia bentuk tutorial karya ilmiah kita. Alurnya seperti ini. Ya, ini udah saya lewatkan saja biar nanti kita lebih dominan sesi tanya jawab saja ya. Nah, ini dia karya ilmiah yang saya katakan tadi itu merupakan salah satu bentuk penelitian. Jadi misalnya seperti ini. Misalnya kita melihat ada fenomena nih, ada masalah di lingkungan kerja kita, di situ kita akan melihat permasalahannya itu di bagian mana. Bisa saja permasalahannya itu mungkin di bagian kompensasi. Nah, atau mungkin bisa di bagian kinerja pegawai, atau mungkin di bagian budaya organisasi. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai satu bentuk fenomena dalam karya ilmiah. Oke ya. Nah, dalam karya ilmiah itu ada yang disebut dengan variabel. Variabel itu apa? Variabel itu suatu bentuk objek ataupun subjek di mana kedua hal tersebut dapat memunculkan suatu pengambilan keputusan. Itulah yang dimaksud dengan variabel. Ya, nanti akan saya tunjukkan bagaimana bentuknya ya. Nah, ini slide kita yang ketiga. Ada beberapa format dalam penulisan karya ilmiah. Nah, formatnya seperti apa? Itu tergantung dari instansi penerbitnya. Kalau kita di UT itu banyak minimal 10 referensi dan lain sebagainya. Ya, akan saya tunjukkan contohnya ya. Contohnya akan saya tunjukkan karya tadi. Oh, karya. Nah, ini bisa dilihat muncul apanya jurnalnya. Muncul, Pak. Oke, inilah contoh artikel ilmiah yang akan nanti kalian kerjakan. Ya, ini saya ambil contoh dari kita langsung. Contohnya adalah kapabilitas proses kinerja layanan mall pelayanan publik Kota Bogor. Nah, gimana sih cara membuat suatu artikel ilmiah? Yang pertama itu kita harus menentukan dulu permasalahannya itu apa. Oke ya, permasalahannya itu apa? Yang kedua, kita akan menentukan di mana lokasinya. Oke, lokasinya di mana? Nah, di sini kebetulan permasalahan yang muncul di contoh ilmiah kita ini adalah permasalahan mengenai kinerja. Kinerja dan juga pelayanan dari mall yang ada di Kota Bogor. Nah, setelah kita tinjau permasalahannya di situ, maka kita bentuklah suatu judul yang disebut dengan judul artikel ilmiah. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang kurang jelas nggak ya? Boleh ditanyakan, nggak apa-apa.
Paham, Mbak? Paham ya? Oke. Nah, itu yang pertama. Nah, tadi kan di sini saya katakan itu ada sistem penulisannya. Sistem penulisannya mungkin fontnya berapa dan lain sebagainya. Nah, kebetulan untuk yang namanya apa? Untuk di UT itu kita memakai font 14. Oke ya, kita memakai font 14. Jadi ya. Lalu di sini ada nama dari penulis. Misalnya ini ada Silya Lestari. Ini namanya ada bentuk satu, penulis satu. Ya. Ini ada Dewi Julia, penulis dua. Oke, itulah yang termasuk ke dalam nama dari penulis tersebut. Oke. Nah, nanti kalau kita seperti ini nanti bagaimana sih kalau nanti membuat eh, nama kalian di sini itu bagaimana? Sekarang seperti ini. Kalian nanti sebagai penulis pertama itu disebut dengan korespondensi. Ya, korespondensi itu apa? Itu penanggung jawab nih. Contoh, kita ambil misalnya Ibu Fatona sebagai penulis satu, kita buat sini ya Ibu Fatona. Tapi ingat, untuk nama yang ada di sini tidak boleh diikuti misalnya kalau ada gelar, kan? Mungkin gelar-gelar kesukuan atau kalau marga boleh, tidak apa-apa. Penting dia gelar dia tidak boleh. Nah, itu di sini. Dan ini juga mempunyai ukuran masing-masing. Font 12, font 11, dan lain sebagainya. Tapi kalau di UT sih kita kebanyakan font 11 sih kalau masalah yang ini. Ya. Lalu abstrak. Nah, abstrak ini apa? Abstrak ini adalah ringkasan. Ringkasan dari berbagai berbagai penelitian yang telah kita lakukan. Ya, ini berbagai masalah rincian dari yang berbagai kita teliti. Tapi biasanya kalau membuat artikel ilmiah ini nggak usah dulu dibuat. Ya, ini nggak usah dulu dibuat. Kita fokusnya ke permasalahannya. Oke, kita fokus ke permasalahannya dulu. Oke, ini abstrak ya. Kalau abstrak itu ada berbahasa Indonesia, ada juga berbahasa Inggris. Nah, lalu kita masuk nih ke pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini sebenarnya yang perlu kita cantumkan di sini yang pertama itu adalah gambaran umum dari objek yang atau bisnis yang ingin kita teliti. Nah, contoh nih, saya ambil contoh selain dari ini. Contoh dari ini. Pengaruh motivasi, ini saya MSDM ya, pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Nah, oke. Variabelnya yang mana? Variabelnya itu motivasi sama kinerja karyawan. Itulah termasuk dia ke variabel. Nah, yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita sudah tentukan ada permasalahan di situ, tempatnya ada di mana? Nah, mungkin tempatnya kita ambil di bagian perusahaan PTX, misalnya. Setelah kita dapat PTX itu, disinilah kita buat gambaran umum perusahaan itu bergerak di bidang apa, itu kita buat gambaran umum. Oke, gambaran umumnya seperti apa dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini ada kira-kira yang mau ditanyakan mengenai judul, nama, abstrak maupun pendahuluan? Silakan bertanya, mana tahu ada yang kurang jelas. Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Ini kok videonya kok nggak ada semua ya? Ini sudah on kamera atau gimana nih? Belum, Pak. Sinyalnya kalau pakai video agak putus-putus. Oh gitu ya. Ya udah deh nggak apa-apa. Ini seperti saya lihat di sini nggak ada videonya masing-masing. Oke ya. Nah, sampai di sini ada nggak yang mau ditanyakan kira-kira?
Ini kita diskusi aja nih, apa yang perlu Bapak Ibu tanyakan mengenai artikel ilmiah, boleh ditanyakan. Mana tahu penjelasan saya kurang tepat dan lain sebagainya, kita boleh berdiskusi. Yuk, ada nggak? Ada yang kurang paham nggak? Karena nanti kalau kita begini konsepnya ya, konsepnya ini kalau nanti kita membuat karya ilmiah, itu ada 3 kali kita harus revisi. Kalau nanti 3 kali revisi, 3 kali juga belum bisa juga, maka artikel ilmiahnya dianggap gagal dan bisa juga Bapak Ibu di sini tidak bisa dianggap lulus. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, oke ya, itulah dia. Kalau tidak ada kita lanjut lagi ya mengenai pendahuluan. Tadi saya katakan kan kalau pendahuluan itu ada gambaran umumnya. Gambaran umum dulu seperti apa? Ya, gambaran umum. Ya kurang lebih itu sekitar ya mungkin 1 lembar lah, 1 halaman lah. Ya, setelah gambaran umum kita masuk ke fenomena. Permasalahan yang muncul itu apa? Nah, permasalahan yang muncul seperti apa? Tadi kita anggapkan ini masalah pertama masalah kinerja. Kita jelaskan dulu masalah kinerja itu apa. Nah, setelah masalah kinerja apa, lalu kita jelaskan juga masalah pelayanan publik itu seperti apa, tapi di Kota Bogornya, bukan di tempat yang lain. Nah, itulah yang ada di sini. Oke ya. Nah, ini dia bentuk dari variabel-variabelnya. Nah, coba kalaulah misalnya ditanya nih, bagaimana kita mencari satu jurnal lain yang mungkin bisa memantapkan kita, itu bisa kita cari yang namanya Google Scholar. Nah, Google Scholar itu apa? Ini bisa coba saya share ya. Contoh seperti punya saya nih. Mana nih ya? Ya, saya coba dulu. Ya, soal sini. Oke, ini misalnya, ini udah kelihatan kan Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak. Udah ya. Contoh nih, kita cari Google Scholar, kita ketikkan aja Google Scholar. Nah, ini seperti ini. Akan muncul Google Scholar seperti ini. Caranya gimana? Kita klik Google Scholar-nya. Nah, di sini boleh kalian tuliskan judul skripsi atau judul artikelnya apa, boleh. Atau kalian cari nama dosennya juga boleh. Seperti apa? Nah, sekarang pertanyaan Google Scholar itu apa sih? Ya kan? Kalau Google Scholar itu seperti kumpulan dari penelitian setiap dosen ataupun peneliti-peneliti yang sudah diakui terindeks SINTA namanya. Misalnya nih kita coba ya, kebetulan saya nggak usah cari lagi karena sudah ini akun saya sendiri. Nah, di sini banyak artikel ilmiah saya yang sudah dipublikasikan. Nah, kebetulan saya kan di bidang MSDM, ya. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa lebih mengarah ke pemasaran, boleh cari judul pemasaran. Ingat, dalam membuat judul, tentukan dulu fenomena apa yang terjadi di sekitar kita sesuai dengan basic kita ya, keinginan kita bisa MSDM, bisa pemasaran, bisa keuangan, bisa manajemen operasional, nggak masalah. Setelah kita tentukan fenomenanya, maka kita tentukan variabelnya. Variabel itu tadi contohnya seperti ini. Saya ambil satu. Nah, ini dia. Pengaruh empati dan daya tangkap keputusan memilih PAUD sekolah Maitreya Wira. Nah, kalau dari judul ini, menurut Bapak Ibu sekalian, variabelnya yang mana aja ya? Kalau saya tunjukin, variabelnya yang mana aja? Ayo, siapa yang bisa Bapak Ibu? Pengaruh empati, Pengaruh daya empati. tanggap.
Oh, boleh. Tapi di sini kita tidak ada pengaruh. Yang namanya variabel itu hanya empati, daya tanggap, dan keputusan memilih. Itu namanya variabel. Nah, oh tadi saya agak kelupaan. Variabel itu banyak, tapi yang sering dipakai itu ada namanya variabel X, ada namanya variabel Z, ada namanya variabel Y. Variabel X itu adalah variabel yang mempengaruhi, ya, mempengaruhi. Variabel Y itu variabel yang dipengaruhi. Sedangkan variabel Z itu merupakan sebagai variabel penghubung atau intervening namanya. Nah, ya. Jadi X itu bisa banyak ya, Y itu bisa banyak. Nah, kalau dari judul ini kira-kira yang mana variabel apa yang mempengaruhi ya? Ayo Bapak Ibu sekalian, ini variabel mana yang mempengaruhi? Keputus keputusan Keputusan itu variabel apa? yang mempengaruhi Salah, X. salah Pak Heru. Kalau keputusan ini kan yang dipengaruhi. Empati dan daya tanggap kan mempengaruhi ini. Berarti ini Y-nya, keputusan memilih. Ini yang dipengaruhi, yang mempengaruhi itu empati dan daya tanggap. Oke. Pengaruh empati dan daya tanggap terhadap keputusan pembelian, keputusan memilih. Nah, oke, itulah. Lalu kita ambil satu lagi nih. Mana nih ya? Kita ambil. Nah, ini dia. Pengaruh pendidikan dan pelatihan serta disiplin kerja terhadap semangat kerja dan dampak terhadap kinerja karyawan. Nah, ini di mana variabel X-nya itu ada pendidikan dan pelatihan. Itu variabel X1. Disiplin kerja itu variabel X2. Terhadap semangat kerja itu variabel Y, dan dampaknya terhadap kinerja karyawan ini variabel Z. Jadi kinerja karyawannya itu ada di tengah dia jadinya. Nah, ada di tengah. Ya, itulah dia bentuknya. Nah, jadi kalau kita pengen cari contoh nih, kita ambil satu punya saya ya. Ini aja deh. Kita klik satu. Nah, kita klik judulnya yang ini. Kebetulan saya dosen di di Kota Medan. Jadi kebanyakan artikel saya itu ada di Kota Medan sih sebenarnya. Nah, ini ada artikel penerbitnya itu Niagawan. Niagawan itu yang instansi dari Universitas Negeri Medan. Nah, jadi kalaulah kita sudah membuat suatu judul, kalau kita membuat suatu judul, kita akan publikasikan ke instansi yang terkait. Kalau kita kan kita publikasikan ke universitas terbuka, itu kita publikasikan ke situ. Atau ke ekspositori Rama, Kemdikbud Ristek, itu bisa kita buat. Tapi kalau uh, kita sekarang artikel yang nanti yang Bapak Ibu buat itu nanti harus dibuat ke apa dulu ke website kita masing-masing. Nah, kita akan lihat contohnya, ini PDF-nya bisa kita download semua. Oke, ini dia contohnya punya saya. Ya, pengaruh self efficiency dan locus of control dalam meningkatkan kinerja karyawan di Kasano Cafe. Nah, cara saya membuat artikel pertama kali gimana? Yang pertama akan saya Belum cari dulu. Pak. Belum tampil, Pak. Belum nampil ya? Ya, belum, Pak. Oh, belum ya? Oh, ya coba saya coba dulu.
Oke, ini udah tampil kan? Sudah, Pak. Oke, nah ini ya Bapak Ibu. Nah, ini kan judul saya nih, pengaruh sel FBCD dan locus of control. Nah, jalan ceritanya nih, jalan ceritanya. Kenapa sih saya membuat artikel ini? Saya akan lihat di sekitar saya itu, terutama di berbagai instansi, baik itu dia kafe, perusahaan dan lain sebagainya, kebanyakan yang jadi masalah itu adalah kepercayaan diri mereka dan pengendalian diri. Nah, jadi kan para karyawan itu susah yang namanya mengendalikan diri mereka dan kepercayaan diri mereka. Mungkin alasannya itu mungkin dia karyawan baru, belum punya pengalaman, tidak mengerti tugas yang diberikan. Nah, itu fenomena yang saya lihat di sekitar saya. Nah, setelah saya dapat fenomenanya, saya bentuk satu judul. Oh, pengaruh self efficacy dan locus of control dalam meningkatkan kinerja karyawan di Kasano Cafe. Nah, untuk tempat Kasano Cafe ini ya, kita perlu izin dulu tempatnya. Kita misalnya nih, saya pengen melakukan penelitian di Kasano Cafe. Ya mungkin ketemu sama HRD atau pemiliknya. Kalau mereka diizinkan, boleh. Nah, disitulah kita mulai melakukan observasi. Kita akan tanya-tanya, mungkin berikan kuesioner dan lain sebagainya. Setelah muncul dari jawaban dari para karyawan, maka kita buatlah bab satunya di pendahuluannya. Oke, yang pertama kita akan buat dulu nama kita ya, instansi kita. Nah, ini tadi ada penulis korespondensi. Kebetulan di artikel yang tadi pertama kali saya tunjukkan itu tidak ada korespondensi. Korespondensi itu adalah penanggung jawab dari artikel tersebut. Nah, ya, penanggung jawabnya. Jadi kalau misalnya terjadi masalah, yang bertanggung jawab adalah korespondensinya. Biasanya korespondensi itu biasanya penulis satu. Biasanya. Tapi enggak, sering juga sih penulis dua. Nah, kalau judul sudah, nama sudah, ini kita skip dulu. Ya, ini kita skip dulu. Ini terakhir nanti. Kita masuk ke pendahuluan. Nah, formatnya kan berbeda nih. Setiap artikel di instansi manapun kita buat, itu pasti akan berbeda formatnya. Mungkin ada formatnya, mungkin ada satu halaman saja, atau mungkin ada yang dibagi dua. Nah, ini terserah kita mau pakai yang mana. Nah, biasanya sih tergantung dari instansi tersebut. Kita mau melakukannya di mana. Nah, kita pakai format punya saya dulu ya. Nanti kita coba yang lain. Ini pendahuluannya di sini adalah gambaran secara umum. Nah, ini dia gambaran secara umum. Gambaran secara umum mengenai apa? Mengenai kinerja karyawan itu seperti apa sebenarnya. Oh, kinerja itu merupakan bagian yang paling penting dalam melakukan tugas, di mana kinerja itu merupakan hasil dan lain sebagainya. Itu bisa kita jelaskan dulu di sini. Kita boleh mengutip ya. Menurut si ini kita kutip aja, pengertian kinerja juga boleh. Kita harus mengambil kutipan. Oke, nah setelah nanti selesai gambaran umumnya, kita langsung masuk ke permasalahannya. Mana nih? Nah ini. Nah kan kita masuk permasalahannya. Ingat, permasalahan yang pertama kali kita buat Bapak Ibu, itu pertama adalah variabel Y-nya dulu. Masalah Y-nya. Yang dipengaruhi variabel independennya itu kita buat masalahnya dulu seperti apa. Ini kan kinerja karyawan merupakan variabel Y saya. Jadi permasalahannya apa? Ini unit kerjanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah karyawannya segini. Targetnya ini. Ternyata target sama realisasi itu tidak sesuai. Maka kan terjadi masalah. Oke, begitulah seterusnya sampai dia customer service. Kita sudah menjelaskan ini masalah kinerjanya apa. Sekarang kita akan menjelaskan masalah dari X1 sampai